Bab manajemen berlandaskan perasaan, subbab ketangkasan organisasi dan IQ kelompok. Dalam bukunya Emotional Intelligence, Daniel Goleman menjelaskan bahwa kecerdasan emosional, yaitu kemampuan yang membantu orang untuk menyelaraskan diri, akan semakin dihargai sebagai aset perusahaan maupun suatu organisasi dalam tahun-tahun mendatang. Di penghujung abad ini, sepertiga angkatan kerja Amerika akan diisi oleh pekerja pintar, orang yang produktivitasnya ditandai dengan bertambahnya nilai pada informasi, entah sebagai analis pasar, pengarang, atau pemrogram komputer. Peter Drucker, pakar bisnis terkemuka yang mencetuskan istilah pekerja pintar, mengutarakan bahwa kemahiran pekerja-pekerja semacam itu betul-betul terfokus pada upaya mereka yang dikoordinasikan sebagai bagian dari tim organisasi. Walaupun orang biasanya selalu bekerja bersama-sama, dengan kerja pintar menjadi unit yang utuh, bukan individu itu sendiri. Dan hal tersebut menandakan mengapa kecerdasan emosional, keterampilan yang membantu orang untuk menyelaraskan diri, akan menjadi semakin dihargai sebagai aset perusahaan dalam tahun-tahun mendatang. Barangkali bentuk paling dasar dari kerja kelompok suatu organisasi adalah rapat. Bagian tak terelakkan dari nasib seorang eksekutif, yaitu di ruang direksi, di telekonferensi, dan di kantor seseorang. Rapat, bertemunya orang-orang di ruangan yang sama, adalah contoh yang paling nyata dan sedikit agak kuno dari makna pembagian tugas. Jaringan elektronik, surat elektronik, telekonferensi, tim kerja, jaringan informal, dan sejenisnya yang sekarang sedang bermunculan adalah entitas-entitas fungsional baru di segenap organisasi. Bila hierarki eksplisit sebagaimana dipetakan dalam diagram organisasi adalah kerangka suatu organisasi, titik-titik singgung manusia ini adalah sistem saraf pusatnya. Kapanpun orang berkumpul untuk bekerja sama, baik dalam rapat perencanaan eksekutif maupun dalam tim yang bekerja untuk menghasilkan suatu produk, pasti terdapat makna amat nyata yang menyatakan adanya IQ kelompok, yaitu total himpunan bakat dan keterampilan orang-orang yang terlibat, dan seberapa baik mereka menyelesaikan tugas mereka ditentukan oleh tingginya IQ itu. Unsur tunggal paling penting pada kecerdasan kelompok ternyata bukanlah IQ rata-rata dalam artian akademis, melainkan IQ dalam artian kecerdasan emosional. Kunci bagi IQ kelompok yang tinggi adalah keselarasan sosial. Kemampuan menyelaraskan diri inilah akan membuat suatu kelompok menjadi amat berbakat, produktif, dan sukses. Sedangkan kelompok lain, dengan anggota-anggota yang memiliki bakat serta keterampilan setara untuk segi-segi lain, akan gagal. Gagasan bahwa ada yang disebut kecerdasan kelompok berasal dari Robert Sternberg, ahli psikologi di Yale, dan Wendy Williams, seorang mahasiswa pasca sarjana yang berusaha mencari jawaban mengapa kelompok-kelompok tertentu jauh lebih efektif daripada kelompok lainnya. Sebenarnya, apabila orang bersatu untuk bekerja dalam suatu kelompok masing-masing membawa bakatnya sendiri, misalnya kefasihan verbal yang tinggi, kreativitas, empati, atau keahlian teknis. Meskipun sebuah kelompok tak mungkin lebih cerdas daripada jumlah keseluruhan kelebihan spesifik ini, kelompok itu bisa jadi jauh lebih bodoh apabila proses internalnya tidak memungkinkan orang saling mengisi bakat-bakatnya. Ungkapan ini terbukti ketika Sternberg dan Willem merekrut orang untuk ambil bagian sebagai anggota kelompok-kelompok yang diberi tantangan kreatif, yaitu membuat kampanye iklan yang efektif bagi pemanis fiktif yang diproyeksikan sebagai pengganti gula. Salah satu yang mengejutkan adalah orang yang terlampau berhasrat untuk ikut ambil bagian, justru menjadi penghambat kelompoknya, sehingga menurunkan kinerja kelompok secara keseluruhan, karena mereka yang amat bernafsu itu terlampau mengurusi ini itu, atau menguasai. Orang-orang semacam itu agaknya kurang menguasai unsur-unsur dasar kecerdasan sosial, yaitu kemampuan mengenali apa yang pas dan apa yang tidak pas dalam hubungan saling memberi dan menerima. Faktor buruk lainnya adalah sikap diam anggota-anggota yang tidak mau berperan serta. Faktor tunggal yang paling penting untuk memaksimalkan keunggulan hasil usaha suatu kelompok adalah kadar yang dapat dicapai anggotanya untuk mampu menciptakan keadaan selaras internal, keadaan yang membuat kelompok dapat memanfaatkan bakat anggota-anggotanya secara maksimal,
Kinerja keseluruhan dari kelompok yang harmonis akan terbantu oleh adanya anggota yang sangat berbaki, yaitu kelompok yang banyak mengalami friksi menjadi kurang mampu memanfaatkan bakat besar anggota-anggotanya. Dalam kelompok yang dilanda gangguan sosial dan emosional yang tinggi, entah itu berasal dari rasa takut atau amarah, dari persaingan atau kebencian, orang tidak mampu bekerja dengan baik. Tetapi, keselarasan memungkinkan suatu kelompok memanfaatkan kemampuan anggota-anggotanya yang paling kreatif dan berbakat dengan maksimal. Meskipun makna yang dapat ditarik dari uraian itu cukup jelas, misalnya bagi tim kerja, makna tersebut mempunyai implikasi lebih luas bagi siapapun yang bekerja dalam organisasi. Banyak hal yang dilakukan orang di tempat kerja bergantung pada kemampuan orang itu untuk memanfaatkan jaringan yang luwes dengan sesama rekan kerja. Tugas yang berbeda bisa diartikan adanya kebutuhan anggota-anggota yang berbeda pula dalam jaringan tadi. Sebenarnya, hal ini menciptakan peluang untuk kelompok ad hoc yang keanggotaannya disesuaikan dengan tujuan memperoleh gabungan bakat, keahlian, dan posisi yang optimal. Bagaimana seseorang dapat membangun jaringan kerja merupakan faktor krusial dalam suksesnya pekerjaan. Perhatikan sebuah studi terhadap orang-orang berotak cemerlang di Bell Labs, pusat penelitian ilmiah tersohor di dunia yang terletak dekat Princeton. Laboratorium tersebut diisi oleh insinyur-insinyur dan ilmuwan-ilmuwan yang memiliki skor IQ akademis yang amat tinggi. Tetapi, di antara kelompok orang-orang pintar ini, beberapa orang lebih bersinar dibandingkan yang lain yang memiliki hasil kerja tergolong rata-rata. Yang membedakan para bintang itu dari rekan-rekan mereka bukanlah IQ akademis, melainkan IQ emosional. Mereka lebih mampu memotivasi diri sendiri dan lebih cakap menjalankan jalan informal mereka menjadi tim-tim sementara. Para bintang yang diamati bekerja dalam salah satu divisi di lembaga tersebut, yaitu unit yang menciptakan dan merancang saklar-saklar elektronik yang mengontrol sistem telepon, yang merupakan salah satu jenis rekayasa elektronika yang sangat canggih dan rumit. Karena tidak mungkin ditangani hanya oleh satu orang, pekerjaan tersebut dijalankan dalam tim-tim yang terdiri dari kurang lebih 5 hingga 150 insinyur. Satu orang insinyur saja takkan dapat mengatasi pekerjaan itu sendirian. Agar segala sesuatunya berjalan baik, diperlukan pemanfaatan keahlian orang lain. Untuk menemukan titik perbedaan antara orang-orang yang amat produktif dan yang hanya rata-rata, Robert Kelly dan Janet Kaplan menyuruh para manajer dan karyawan mengusulkan 20 hingga 15% insinyur yang menonjol sebagai bintang. Ketika membandingkan bintang-bintang itu dengan orang-orang lainnya, temuan yang amat dramatis mula-mula adalah amat tipisnya perbedaan antara kedua kelompok tersebut. Berdasarkan serangkaian luas pengukuran-pengukuran kognitif dan sosial, dari tes-tes standar untuk IQ hingga ke penelaahan kepribadian, perbedaan yang paling berarti pada sisi kemampuan bawaan betul-betul amat kecil, tulis Kelly dan Kaplan dalam Harvard Business Review. Ketika kemampuan bawaan berkembang, bakat akademis bukanlah peramal produktivitas kerja yang baik, tidak juga IQ. Tetapi, setelah wawancara-wawancara mendetail, perbedaan penting tersebut muncul dalam strategi-strategi internal dan antar pribadi yang digunakan oleh para bintang tadi untuk menjalankan pekerjaan. Salah satu strategi terpenting ternyata memiliki hubungan dengan jaringan orang-orang di posisi kunci. Segala sesuatu berjalan lebih lancar bagi mereka yang menonjol itu. Karena bagi mereka meluangkan waktu untuk membina hubungan baik dengan orang-orang yang mungkin dibutuhkan dalam keadaan darurat adalah bagian dari tim khusus dadakan dalam menyelesaikan suatu masalah atau menangani krisis. Jaringan informal terutama sangat penting untuk menangani kesulitan-kesulitan yang tidak terduga. Organisasi formal disusun untuk menangani kesulitan yang mudah diduga. Tetapi, apabila masalah-masalah yang tak terduga bermunculan, organisasi tak resmi itu masuk. Jaringan ikatan sosial yang rumit tersebut terbentuk setiap kali terjadi komunikasi antar kolega, dan lambat laun menguat menjadi jaringan yang sangat mantap. Jaringan kerja informal yang sangat adaptif itu bergerak secara diagonal dan eliptis melampaui seluruh fungsi, agar segala sesuatunya terselesaikan.
Analisis mengenai jaringan informal memperlihatkan bahwa hanya karena orang bekerja bersama-sama setiap hari, tidaklah berarti bahwa mereka saling mempercayakan informasi sensitif atau menggantungkan harapan pada mereka ketika terjadi krisis. Pandangan yang lebih canggih terhadap jaringan informal memperlihatkan bahwa sekurang-kurangnya ada 3 variasi jaringan informal, yaitu jaringan komunikasi, siapa yang berbicara kepada siapa, jaringan keahlian, berdasarkan pada siapa yang dimintai nasihat, dan jaringan kepercayaan. Menjadi simpul utama dalam jaringan keahlian berarti seseorang mempunyai reputasi keunggulan teknis yang sering kali mendukung promosi jabatan. Tetapi, praktis tidak ada hubungan antara ahli dalam soal pekerjaan dan dipercaya orang untuk menyimpan rahasia, keraguan-raguan, dan kelemahannya. Bisa jadi keahlian seorang tiran kecil-kecilan di kantor atau manajer rendahan memang luar biasa. Tetapi dengan kadar kepercayaan orang lain yang amat rendah, kemampuan memimpinnya jadi berkurang dan secara efektif menyisihkannya dari jaringan informal. Orang-orang yang menonjol dalam suatu organisasi seringkali adalah orang-orang yang mempunyai hubungan yang erat di semua jaringan, entah itu jaringan komunikasi, keahlian, atau kepercayaan. Selain penguasaan akan jaringan-jaringan yang penting ini, bentuk ketangkasan organisasi yang dikuasai oleh bintang-bintang Bell Labs itu termasuk mengordinasi upaya-upaya mereka secara efektif dalam kerja tim, yaitu menjadi pemimpin dalam membuat kesepakatan, mampu melihat segala sesuatu dari sudut pandang orang lain, kemampuan persuasif, dan meningkatkan kerjasama dan menghindari konflik. Meskipun semua ini mengandalkan keterampilan sosial, bintang-bintang itu juga memperlihatkan jenis keterampilan lain, yaitu berani mengambil inisiatif dan pengaturan diri yang dapat diandalkan. Semua keterampilan semacam ini pasti merupakan aspek kecerdasan emosional. Ada tanda-tanda meyakinkan bahwa yang berlaku pada Bell Labs meramalkan masa depan semua kehidupan perusahaan, yaitu di masa mendatang. Keterampilan dasar kecerdasan emosional menjadi semakin penting untuk kerja tim, bekerja sama menolong orang belajar bagaimana bekerja secara efektif. Seiring dengan semakin pentingnya layanan berdasarkan ilmu pengetahuan dan modal intelektual bagi perusahaan, perbaikan pola kerja sama karyawan merupakan langkah yang harus ditempuh untuk memperbesar modal intelektual, membuat perbedaan kompetitif yang penting. Agar terus maju, bukan sekedar bertahan, sebaiknya perusahaan-perusahaan meningkatkan kecerdasan emosional kolektifnya. Untuk mendapatkan buku Emotional Intelligence karya Daniel Goleman, klik tautan pada deskripsi video ini untuk melakukan pembelian secara online di bellbook.com. Bellbook.com adalah toko buku online yang sudah berdiri sejak tahun 2009 dan melayani pengiriman ke seluruh wilayah di Indonesia.